Oke, selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Kembali lagi pada mata pelajaran etika profesi. Pada hari ini kita masih membahas mengenai kompetensi personal ya. KD 3.4 dan 4.4 seperti itu. Dengan tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik dapat mengetahui pengembangan karir yang baik ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini setelah belajar diharapkan tahu ya apa itu karir, bagaimana cara mengembangkan karir yang baik, seperti itu. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan kompetensi, jenis, manfaat kompetensi, serta presentasi diri ya. Bagaimana kita mempresentasikan diri di dalam lingkungan bekerja. Oke, sedikit review ya. Ini pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai etika berbusana di lingkungan kerja ya, formal dan juga casual seperti itu. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pelatihan ya atau training. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pelatihan? Ya, bisa kita lihat bersama-sama. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia ya SDM dalam dunia kerja. Ya, karyawan, baik karyawan baru maupun yang sudah bekerja beberapa tahun ya, perlu mengikuti pelatihan. Mengapa sih ya setiap karyawan perlu melakukan pelatihan? Nah, di sini ya, karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan kerja, strategi, ya peraturan pemerintah, atau situasi saat ini, dan lain sebagainya. Ini merupakan definisi daripada pelatihan atau training. Ya, biasanya pelatihan ini direncanakan ya atau diselenggarakan oleh divisi HRD di dalam sebuah perusahaan ya, Human Resource Development, di mana divisi HRD ini memiliki suatu hal ya di mana dia harus memperhatikan kinerja dan juga kualitas daripada sumber daya manusia di perusahaan. Oke. Ya, definisi pelatihan sebetulnya ada banyak ya. Ini merupakan rangkaian satu kesatuannya. Pelatihan menurut definisi lain juga bisa berarti bagian dari investasi SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. Bisa juga berarti proses mengajarkan karyawan baru ya agar memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan perusahaan. Oke. Itu mengenai definisi pelatihan. Selanjutnya, apa sih ya kira-kira tujuan mengapa sih perlu diadakan pelatihan ya? Yang pertama nih ya, ini kalau kita lihat gambarnya di sini ada kayak bibit pohon ya. Ini dianggap sebagai cikal bakal karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Ya, kemudian mengikuti pelatihan agar dapat mengembangkan keahlian ya, skill yang ada, baik soft skill maupun hard skill, seperti itu. Ya, jadi diharapkan dengan adanya pelatihan di sini dapat mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan di perusahaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif. Lalu yang kedua adalah mengembangkan pengetahuan ya, knowledge ya, dimana diharapkan ya dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan, maka pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, logis, masuk akal, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan sikap ya, attitude. Jadi enggak serta-merta tuh kalau kita kerja cuma ngembangin keahlian sama pengetahuan, tapi juga sikap kita ya, agar nantinya kalau sikap kita sudah baik di tempat kerja, kita dapat menimbulkan kemauan kerjasama dengan sesama rekan kerja ya, dengan teman-teman pegawai dan juga dengan manajemen atau pimpinan. Jadi 3 hal ini merupakan tujuan diadakannya pelatihan ya. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis pelatihan ya.
Jadi ada beberapa jenis pelatihan yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada magang, apprenticeship training, lalu ada on the job training, kemudian ada off the job training. Nah, oke, kita akan bahas selanjutnya ya on the job training. Ya, ini ada apprenticeship. Ya, di sini proses belajar dari seseorang atau beberapa orang yang lebih berpengalaman. Ya, jadi ketika kita terjun ke dunia kerja, ya nggak serta-merta kita dilepas seperti itu. Tapi biasanya kita belajar ya, mengalami proses belajar dari karyawan-karyawan yang memang sudah lebih berpengalaman dibandingkan kita. Lalu ada coaching, ya cara pelaksanaan pelatihan di mana atasan mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja kepada bawahannya, ya coaching. Biasanya kalau pertama kali kita masuk nih, diajarin dulu ya. Misalnya ada karyawan lama yang mau resign ya di bagian bank garansi. Kemudian ada karyawan baru yang menggantikan. Biasanya untuk sebulan pertama itu akan di coaching terlebih dahulu ya. Jadi job desk kamu adalah ini. Job desk harian. Lalu job desk mingguannya per hari, per minggu misalnya mengerjakan laporan ini. Lalu di tiap bulannya harus menelepon bagian ini dan berkoordinasi dengan divisi ini. Ya seperti itu. Jadi adanya coaching ya dari karyawan yang sudah berpengalaman. Lalu kemudian yang terakhir adalah job rotation ya, rotasi jabatan. Ya dalam artian untuk mendapatkan pengetahuan lebih pada bidang kerja yang berbeda. Ya, jadi dirotasiin tuh misalnya dari divisi A pindahin ke B, lalu ke C dan sebagainya. Jadi dinamakan dengan rotasi jabatan. Nah, kita lihat on the job training. Nah, yang dimaksud dengan on the job training di sini ya merupakan metode ya yang berupa pelatihan tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung ya. Jadi ada mentornya langsung kayak gitu, supervisinya langsung ya, seorang pelatih yang berpengalaman. Biasanya sih karyawan lain yang lebih senior ya, kayak gitu. Nah, kemudian on the job training dibagi lagi menjadi 3 bagian ini. Ya, jujur kalau pengalaman saya juga sudah pernah yang namanya magang ya. Yang pertama ini magang di salah satu bank BUMN, ya, di mana saya mendapatkan 2 orang mentor ya, 2 orang karyawan senior yang membantu saya selama 3 bulan pertama. Seperti itu ya. Oke, itu hanya sedikit sharing mengenai pengalaman bekerja ya. Jadi ini ya mengenai jenis pelatihan ya, ada on the job training. Lalu kemudian ada off the job training. Di sini pelatihan menggunakan situasi di luar pekerjaan ya. Biasanya kalau off the job training ini dari sejak zaman di bangku perkuliahan ya, di bangku sekolah tuh sudah diajarin ya, sedikit-sedikit sudah dikenalkan mengenai off the job training ya. Jadi pelatihan yang menggunakan situasi di luar pekerjaan. Nah, contohnya ada 5 ya, ada simulasi, ada face-to-work training, role playing, laboratory training, and case study ya. Rata-rata kalau di bangku perkuliahan itu kita lebih ke case study sih, sama lab training seperti itu. Nah, kita bahas apa sih yang maksud dengan simulasi ya. Ini situasi kerja atau kejadian tiruan yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya ya. Jadi biasa kita diajarin simulasi ya, misalnya bagaimana kalau di misalnya ya di salah satu mata kuliah nanti ketika kamu misalnya habis dari lulus SMK kuliah ya, ada manajemen keuangan ya, bisa diajarkan bagaimana cara menghitung besarnya risiko yang diperoleh ya. Maka simulasi yang diajarkan betul-betul ya, bagaimana sih cara kita menghitung ya risiko yang diperoleh seperti itu. Misalnya kita investasi sekian juta, kemudian dengan tingkat bunga yang diperoleh ya, tingkat keuntungan yang diperoleh sekian, kemudian dengan tenornya berapa tahun. Nah, gimana cara perhitungannya? Itu simulasi. Lalu ada face to work training ya.
Pelatihan yang biasa dilakukan dalam suatu ruangan khusus ya, yang terpisah dari tempat kerja biasa. Biasanya disediakan jenis peralatan yang sama dengan yang akan digunakan pada pekerjaan sebenarnya ya. Misalnya ada ruangan khusus ya, ada komputer, ada mesin fax, ada mesin scan, ada mesin printer. Nah, kita diajarin tuh gimana cara menggunakan hal-hal tersebut, barang-barang tersebut. Lalu ada role playing ya, bermain peran ya, dimana kita berperan misalnya sebagai auditor, kemudian sebagai akuntan dan sebagainya ya. Ini ada nih, biasanya kalau di dunia perkuliahan nanti ini akan diajarkan ya. Biasanya satu kelompok kita membuat drama, bermain peran, satu menjadi klien, satu menjadi manajer, satu menjadi akuntan dan lain sebagainya. Lalu ada lab training ya, di sini latihan kelompok ya, mengembangkan keterampilan antar pribadi. Biasanya kalau di dunia perkuliahan kita tuh langsung terjun langsung ke labnya anak ekonomi itu kayak tempat buat mengembangkan kewirausahaan ya. Kita bisa membuat produk, kita bikin proposal bisnis, kemudian per tim kita jualan seperti itu. Mengusulkan produk kita seperti itu ya ke fakultas biasanya. Atau bisa juga kalau di UNJ ya, di FMUNJ itu ada yang namanya Economart ya, dimana ada kayak supermarket ya, supermarket di fakultas ya, dimana nanti setiap minggu ya itu akan berganti kelompok. Satu kelompok dia akan menyelesaikan tugas selama seminggu di Economart ya, bisa restock barang, kemudian menjajakan ke fakultas lain, promosi di medsos dan sebagainya, agar Economart itu ramai dan mencapai target dari kelompok tiap minggunya ya. Lalu ada case study ya, case study ini pelatihan dengan cara menghadapkan para pekerja dengan kasus ya, kasus tertulis. Misalnya kasus yang akan terjadi di perusahaan adalah A seperti itu. Nah, bagaimana cara pegawai tersebut menyelesaikan problem yang ada? Ya, ini dinamakan dengan case study. Ya, kemudian ada lagi ya, karir. Kita masuk ke yang kedua, yaitu karir, di mana definisi karir adalah rangkaian aktivitas pekerjaan berkelanjutan dan melibatkan pilihan dari berbagai macam kesempatan yang terjadi akibat interaksi individu dengan organisasi dan lingkungan sosialnya. Ya, karir. Kalau kita udah terjun di dunia kerja, maka kita akan mengenal yang namanya karir. Nah, di sini bentuk pengembangan karir ya. Kalau misalnya kita udah terjun di dunia kerja ada 3 ya. Pasti kan kalau kita kerja mau dong ada peningkatan ya, baik dari gaji maupun jabatan ya. Jadi ini ada bentuk pengembangan karir ya. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan ya. Biasanya ini bagi para pegawai baru ya, pendidikan dan pelatihan itu penting. Ataupun pegawai-pegawai yang memang sudah lama, namun karena adanya kebijakan baru ya, maka perlu diadakan pendidikan dan pelatihan. Lalu yang kedua adalah promosi. Promosi ini terkait dengan jabatan ya, atau tingkatan, di mana biasanya dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi ya, dinamakan dengan promosi jabatan. Misalnya Joni merupakan staf di bagian keuangan ya, sudah mengabdi di perusahaan kurang lebih selama 5 tahun, kemudian dilihat kinerjanya baik selama 5 tahun tersebut, maka tidak menutup kemungkinan adanya promosi jabatan naik ya menjadi manajer keuangan seperti itu. Lalu yang ketiga ada mutasi. Mutasi ini lebih kepada pemindahan ya, ataupun bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang di dalam perusahaan. Nah, mutasi dalam pengertian sempit ya, dia perubahan suatu jabatan ya, bisa ke area yang lebih tinggi maupun lebih rendah ya. Kalau mutasi secara horizontal itu bisa juga artinya perpindahan ya, dari misalnya awalnya kerja di cabang, kemudian dipindahkan ke pusat karena kinerjanya baik seperti itu. Atau karena kinerjanya buruk ya, yang awalnya dia kerja di pusat dipindahkan ke cabang
Seperti itu dinamakan dengan duplikasi. Oke, jadi cukup sekian ya materi yang bisa disampaikan hari ini. Silakan dipelajari lebih lanjut ya. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai ya pelatihan dan juga karir ya. Bahwasanya pelatihan itu sangat penting bagi sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Oke.